di acara yang tentunya menjadi rutinitas tahunan dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Yang pasti bahwa Direktorat Kursus dan Pelatihan terus kerjasama, terus melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan LKP dan LSK yang tentunya terus kita dorong untuk terus meningkatkan kualifikasi dan kualitas dalam memberikan layanan kepada seluruh LKP. Bapak Ibu sekalian semuanya yang saya hormati, bahwa memang dalam waktu dekat bahwa peraturan menteri terkait dengan standar penjaminan mutu internal ini akan dirilis dalam waktu dekat dan sekarang sudah masuk ke proses harmonisasi ya. Jadi standar penjaminan mutu terdapat 2 di situ. Yang pertama adalah standar penjaminan mutu internal. Jadi ini dilakukan melalui kegiatan tahunan yang dilakukan sesungguhnya oleh daerah ya untuk SPMI-nya. Nah, memang saat ini SPMI itu kita lakukan oleh pusat, oleh kementerian, dengan asumsi ada kekosongan di mana standar penjaminan mutu eksternal itu kan saat ini tidak dilakukan. Jadi nanti ada 2 skema ya, standar penjaminan mutu internal, standar penjaminan mutu eksternal. Standar penjaminan mutu internal ini akan kita transformasikan ke daerah. Kalau sekarang representasinya dari PK, penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja itu sebenarnya bukan menilai dalam bentuk nilai akreditasi ya, karena nggak sama antara PK dan akreditasi. Kalau PK itu adalah sebenarnya pada penyiapan pemetaan mutu. Jadi mutunya itu LKP seperti apa ya. Kemudian itu dilakukan oleh direktorat saat ini. Nah, ini kita akan transformasikan ke daerah, menjadi kewajiban daerah, karena kan daerah yang memberikan rekomendasi, perizinan dan seterusnya akan dilakukan oleh daerah. Sehingga ini saat ini sedang kita siapkan bagaimana bentuk transformasinya. Kita siapkan sistemnya, kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan orangnya. Jadi kalau PK itu nanti akan dilaksanakan setiap 1 tahun. Kemudian yang eksternal ini penting sekali, ini sama dengan nilainya akreditasi, karena akan dilakukan oleh BAN ya, BAN standar pendidikan ya. Nanti ada PNE, pendidikan non formal, itu juga sudah dituangkan dalam Sisdiknas yang akan datang ya, bahwa nanti BAN itu ada 2, yang pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ini dilakukan oleh badan akreditasi, boleh menilai selama 5 tahun. 5 tahun artinya penilaian 5 tahun akreditasi. Nah, yang penilaian akreditasi ini adalah memiliki kewenangan sesuai dengan Permendiknasmen nomor 24, memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, ini juga artinya kan ini harus kita transformasikan. Peran dari LSK ini posisinya mau di mana? Apakah nanti merupakan bagian dari badan akreditasi atau nanti merupakan lembaga independen yang harus memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi. Nah, ini kita akan reposisi ya, prosesnya akan kita reposisi. Nah, karena itu memang saat ini ya kita terus memperbanyak posisi-posisi LSK ya. Artinya kan kita ingin menguatkan bahwa LSK itu kan menjadi garda terdepan dalam menyiapkan atau mengukur standar kompetensi dari murid yang ada di lembaga kursus ya. Nah, saat ini memang yang tercatat di kami itu ada kurang lebih sekitar 45 LSK ya. Nah, kalau variasi untuk keterampilannya itu kan ada sekitar 102 lebih ya dari masing-masing LSK itu ya. Jadi ada 45, dan kemudian kami juga saat ini sedang memproses untuk LSK yang sudah mengajukan izin. Nah, kami kemarin baru mengeluarkan 3 izin ya yang sedang kita siapkan untuk bisa kita berikan izin. Yang pertama adalah LSK GIM Indonesia, Gimnesia. Yang kedua adalah LSK Gambar Bangunan Indonesia, Gabindo. Kemudian juga yang terakhir adalah LSK Cyber Indonesia, Cybernesia ya. Jadi 3 ini kita usulkan. Nah, secara umum memang
kami dari Direktorat Kursus tahun lalu sampai sekarang itu kita sudah menerima 22 LSK baru ya yang akan kita proses perizinannya. Mungkin setelah 3 itu kita keluarkan, kita juga dalam waktu dekat akan beberapa mengeluarkan ya izin LSK. Sehingga LSK yang kita harapkan tadinya 45 ya. Saat ini kita 45, yang maju itu 2, kemungkinan besar sudah 67 LSK dari 14 rumpun, dari 170 keterampilan, dari 177 keterampilan yang ada. Nah, ini kita akan mengeluarkan 63 total untuk LSK perizinannya. Kemudian juga untuk bahasa ya, kita juga kemarin sudah mengumpulkan dari bahasa Jerman, bahasa Korea, kemudian bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris ya. Rumpun bahasa kita sedang membuat juga untuk aspronya bahasa, aspro pendidikan bahasa asing. Kemudian nanti kita akan siapkan juga LSK untuk bahasa. Masih termasuk dalamnya adalah TUK. Nah, artinya apa? Nah, ini memiliki peran strategis ya. Jadi Ikatan Penata Busana Kartini kan merupakan representasi yang tentunya memiliki kewenangan ya untuk bisa memastikan anggotanya, memastikan LKP-nya ya, dapat berperan serta di situ dalam proses penyiapan uji kompetensi. Nah, juga disampaikan juga di sini ada kegiatan yang namanya LSK Tata Busana menyelenggarakan kegiatan pengimbasan TUK NIA. Nah, TUK NIA Padang Sidempuan. Artinya kan ini bisa mempercepat penyebaran informasi dan peningkatan kualitas ya SDM di bidang tata busana. Nah, ini harapan saya memang tidak hanya pada keterampilan tata busana, jadi setiap ada pelatihan-pelatihan itu paling tidak bisa mendiseminasikan apa yang dilakukan, karena memang kalau kita melatih ribuan orang, anggaran kita terbatas Bapak Ibu sekalian semuanya. Mungkin kita baru bisa melatihkan 10, tapi yang 10 ini bisa mendiseminasikan kepada teman-teman yang lain ya, teman-teman lain untuk bisa memiliki pemahaman yang sama, memiliki pengetahuan yang sama. Jadi ada satu proses di mana proses ini diperlukan dalam upaya untuk bisa memperluas energi positif ya, kemampuan positif kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang memang tidak mengikuti pelatihan. Ya, kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Dan kami juga berharap yang terakhir untuk dapat teman-teman memaksimalkan pendaftaran dalam rangka mengakses program-program profesional. Salah satunya adalah program kecakapan kerja, program kecakapan wirausaha. Nah, kami akan melakukan optimalisasi ya sesuai dengan edaran dari Kementerian Keuangan ya, bahwa ini akan berbeda di tahun ini sama dengan di tahun lalu. Kalau tahun lalu itu program PKK-PKW itu di Oktober masih ada penerimaan, masih ada pencairan uang. Nah, di tahun 2026 ini kami dibatasi dengan masa pencairan uang atau masa transfer dari pusat ke daerah. Jadi kami dibatasi sampai dengan bulan Juni ya, minggu keempat. Kalau memang anggaran ini tidak terserap ya, kami tidak menemukan program PKK dan PKW, maka ini akan dikembalikan ke akun khusus untuk program direktif Presiden. Sehingga saya mengupayakan agar program PKK PKW ini terserap di tahap 1. Nah, oleh karena itu saya minta teman-teman dari Ikatan Penata Busana Kartini bisa membantu kami untuk memaksimalkan para LKP, para yang ada di bawahnya untuk bisa mengakses program-program prioritas yang tadi ada PKK dan PKW. Monggo kami persilahkan ya. Dan saat ini kami masih berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memaksimalkan yang mengakses program PKK dan PKW. Kemudian juga kami yang ketiga juga berharap terkait dengan bantuan uji kompetensi. Nah, kami juga berharap karena juga kita waktunya terbatas ya, sasaran kita itu kurang lebih sekitar 1.300 untuk beasiswa yang bantuan uji kompetensi. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekalian juga
teman-teman dari Ikatan Penata Busana Kartini, termasuk di dalamnya juga ini ada yang diimbaskan ya, ada TUK apa, ada teman-teman dari TUK-nya yang tentunya juga ada LKP-nya di situ ya. Siapa tahu kan ada yang merangkap, ada TUK punya, kemudian juga ada LKP-nya, mengakses program-program PKK PKW ya. Kalau sudah PK nilainya A ya bisa ke Platinum. Kalau nilainya B bisa ke Gold. Kalau belum PK ya saat ini memang kita batasi hanya di Silver ya. Silakan mengakses sehingga ini bisa berdampak. Kemudian yang selanjutnya kami juga berharap dalam waktu dekat kami akan merilis terkait dengan beasiswa LPDP dalam rangka peningkatan kompetensi untuk instruktur ya, untuk bisa mendapatkan beasiswa mikrokredensial. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau mendapatkan beasiswa dari kami akan panggil ke Jakarta. Bapak Ibu akan magang sambil belajar kurang lebih sekitar 2 minggu ke Jakarta ya. Jadi kita akan seleksi dan mudah-mudahan dari teman-teman tata busana juga ada yang bisa bergabung ya, karena ini juga adalah hal yang positif ya, karena kita terus mengupayakan dari 31.000 PTK ya. Saat ini kita akan coba maksimalkan untuk bisa mengakses program-program profesional seperti beasiswa dari lembaga LPDP atau dari Kementerian Keuangan. Kami juga punya desain tahun ini di Juni sampai dengan di Oktober untuk pelatihan pengelola LKP-nya ya. Ada kurang lebih dari 600 orang yang kita latih. Ini adalah kontribusi dari BINUS ya, BINUS. Harapan kita ini juga terus bisa berkembang. Insya Allah siang hari ini saya akan pergi ke Bandung ya. Kami menggalang untuk LKP yang saat ini sudah bertransformasi menjadi perguruan tinggi atau komunitas ya. Kami undang ke Bandung, kami akan membuat forum ya, di mana nanti forum itu langkah pertama adalah bagaimana memanfaatkan mereka itu agar bisa membantu LKP untuk terus bertransformasi, untuk terus bertumbuh. Apa misalkan pelatihan apa. Jadi mereka memiliki kontribusi bagi LKP yang sudah sukses lebih dahulu. Contoh misalkan BINUS, kemudian juga OTC itu kan juga sama ya, menjadi politeknik. Kemudian juga ada Atma Luhur juga punya kursus ya dulu, tapi sekarang bertransformasi menjadi politeknik. Nah ini juga bisa kita kerjasamakan dalam penguatan pengembangan kualitasnya, kualifikasi atau RPL ya. Kemudian juga nanti kami juga bertemu dengan teman-teman asosiasi kapal pesiar ya. Kami memastikan bahwa target pemerintah di tahun ini kan sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo, harus memberangkatkan kurang lebih sekitar 500.000 orang untuk bisa berangkat ke luar negeri, bekerja di luar negeri ya, dengan persentase 300 dari SMK, kemudian 200 dari umum. Nah ini kita yang ambil, kita bidik kemungkinan dari SMK atau dari umum ya, untuk bisa dilatih kemudian bisa bekerja di luar negeri. Nah saya berharap juga untuk yang tata busana ini ya, kita mungkin harus bertransformasi juga ya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal ya, tapi juga tolong diupayakan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan yang internasional. Apa sih yang diperlukan internasional ini ya? Kira-kira apa sih yang bisa dikontribusikan? Nah, sehingga ini adalah hal yang tentunya kita dorong terus untuk tidak hanya menelurkan anak-anak atau murid-murid bekerja di dalam negeri, tapi juga kita upayakan bagaimana tata busana ini bisa bertransformasi, bisa memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Nah ini bagaimana caranya? Nah, mari kita duduk bareng, kira-kira desainnya apa, langkah selanjutnya apa, terobosan-terobosan yang harus dilakukan apa, dan bagaimana juga dukungan dari direktorat untuk bisa mendukung Bapak Ibu sekalian semuanya dalam bertransformasi, dalam bertumbuh untuk menyiapkan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Nah, oleh karena itu memang setiap tahun Bapak Ibu sekalian semuanya persaingan terus bertumbuh ya, seiring dengan transformasi. Kemarin saya rapat dengan BKPM ya, ada salah satu juga investor dari Inggris
yang sudah mengakuisisi salah satu lembaga yang ada di Jakarta ya, dari lembaga asing ya, dari Inggris, ingin membuka kursus di Indonesia. Nah ini kan tidak bisa kita stop karena juga investasi kita juga terus berjalan. Aturan juga undang-undang mengizinkan orang asing untuk berinvestasi di Indonesia, baik dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah ini juga menjadi cambuk bagi kita semua, bagaimana kita juga bisa meng-create persaingan dengan mereka agar kita tetap eksis. Ya jangan sampai nanti mereka masuk kemudian kita bermasalah. Ya contohnya sekarang misalkan ada Indomaret, ada Alfamart, bayangkan dengan yang pedagang kaki lima, di awal-awal kan tergerus, mesti orang belanjanya mau ke pedagang, mau ke Indomaret atau ke Alfamart ya, tidak mau ke masyarakat yang jualan, sampai muncul warung Madura ya kan, warung Madura pun itu alhamdulillah ya terus berkembang, bertumbuh ya, bertransformasi. Bahkan juga di satu sisi juga ada yang mengalahkan misalnya Indomaret, Alfamart ya. Karena warung Madura itu kan tutupnya 24,5 jam, tutup kalau kiamat katanya 24 jam. Jadi memang nah ini satu terobosan sebenarnya akan menjadi contoh ya, kalau nanti bertumbuh lembaga-lembaga kursus asing ya, manakala lembaga kursus lokal tidak siap, ini yang terjadi seperti saat ini nanti ya. Karena itu saya sebagai asosiasi ya, dalam arti Tata Busana Kartini ini kan artinya memiliki partisipan-partisipan, terus menguatkan kolaborasinya, termasuk juga proyek yang saat ini sedang kita lakukan dalam menyusun peraturan menteri terkait dengan standar kompetensi lulusan yang akan dituangkan dari Permen. Nah, kami juga melihat tata busana itu dalam kurikulum yang kita desain itu jangan terlalu kaku ya, harus luas sehingga masa berlakunya itu tidak berubah-ubah ya. Dan kami berharap juga nanti setiap keterampilan itu ada kemennya satu-satu gitu. Satu misalkan untuk tata busana, dua misalkan rias pengantin, tiga untuk ngelas. Jadi punya kekhasan tersendiri. Nah ini yang sedang kita lakukan. Ini pasti akan berdampak kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Karena amanah dari Permendagri nomor 24 ini kan kita menginisiasi untuk terbitnya beberapa peraturan. Nah terakhir ya, karena kita diamanahkan untuk bisa bertransformasi itu 2 tahun ya Bapak Ibu semuanya, untuk menyesuaikan sesuai ketentuan 2 tahun. Memang untuk saat ini tidak disarankan dulu untuk mengubah penamaan dulu, karena kita masih menyelesaikan peraturan presidennya ya, kita masih menyelesaikan OTK-nya. Jadi ini kan ada lembaga kursus dan pelatihan, jangan dulu diurus izinnya dulu, biarkan aja dulu sambil nanti kita menunggu OTK dari kementerian, apakah nanti tetap menjadi lembaga kursus dan pelatihan atau menjadi lembaga kursus. Jadi kita punya waktu 2 tahun untuk bisa bertransformasi sambil kita menyelesaikan beberapa permasalahan, terutama permasalahan lembaga kursus yang juga mengalami kesulitan, kendala ya di daerah terkait dengan perpanjangan perizinan, pembuatan perizinan, termasuk juga kolaborasi kewenangan dari APH ya. Kadang-kadang ini juga tidak berwenang tapi melakukan tindakan-tindakan yang yang tidak sesuai. Artinya kan harus ada ketentuan masing-masing, punya koridor-koridor yang sama. Kementerian punya koridor, Dinas Pendidikan punya koridor, teman-teman juga punya koridor masing-masing. Jadi sesuai dengan kewenangannya kita menjalankan tugasnya masing-masing, tidak offset lah. Tidak mungkin sesuatu institusi yang tidak berwenang melakukan audit misalkan terkait dengan sertifikat instruktur ini ada enggak, kan yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan seterusnya ada Dinas Pendidikan setempat, termasuk di Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Jadi memang harus ada bagi distribute of power, pembagian kewenangan masing-masing sehingga tidak offset kewenangannya itu ya. Kalau offset kan masing-masing kewenangan juga tumpang tindih, dan kita juga merasa tidak enak kalau tusi kita diambil orang lain yang sesungguhnya tidak punya kewenangan. Nah ini juga menjadi isu nasional yang saat ini terus kita kuatkan ya,
kita selesaikan secara makro dan ini akan menjadi sebuah keputusan yang dituangkan dalam peraturan menteri. Nanti judulnya peraturan menteri tentang izin pendirian satuan pendidikan formal dan informal. Mudah-mudahan ini akan disegerakan terbit sehingga ini akan menjadi acuan dalam proses Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan LKP. Sukses buat kegiatannya dan mohon maaf saya tidak bisa membersamai sampai selesai karena saya setelah ini juga ada acara dengan Dekras Tanda. Setelah itu saya harus berangkat ke Bandung seperti yang tadi saya sampaikan tadi untuk bisa membentuk forum untuk bisa memastikan mereka juga berkontribusi dalam memberikan pelatihan kualifikasi untuk teman-teman LKP yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Izin kita berfoto dulu Pak Direktur ya. Siap, Bu. Ya, terima kasih Bapak. MC silakan Ibu Ica. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Direktur Kursus dan Pelatihan, Bapak Dr. Yaya Sutaria, SPD MPD